Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para taruna sekalian. Untuk hari ini saya baru dapat info ternyata kelas B itu masih ada upacara ya. Jadi padahal kita ada mata kuliah di pukul 8 tapi tidak apa. Atas dasar itu saya akan membuat video pre-record lagi untuk hari ini dan kalian bisa tonton nanti setelah upacara dan atau kapanpun lah kalian bisa menontonnya ya. Ya, kita kembali di mata kuliah operasi dan perawatan sistem daya di atas 1000 volt. Walaupun ini adalah mata kuliah praktikum dan kita di sini harus melakukan secara daring, maka walau demikian kita akan tetap melakukan perkuliahan sesuai dengan silabus yang diberikan oleh Politeknik Malahayati. Adapun konten atau pembicaraan kita, topik kita untuk hari ini adalah frekuensi converter ya, yang tidak lain adalah jenisnya voltage source inverter dan current source inverter. Kalau minggu lalu kita juga membahas frekuensi converter, namun minggu lalu itu adalah cycloconverter, berbeda dengan VSI ataupun CSI ya. Dan sesuai silabus juga, saya perlu membahas tipe-tipe jenis-jenis motor listrik yang digunakan pada perkapalan. Ya. Dan selanjutnya ada alat tambahan yang biasa digunakan di mesin listrik yaitu slip ring. Apakah ini slip ring? Itu juga akan kita bahas pada hari ini. Silabus yang saya ambil dari Prodi ya, dari Prodi SKK, yaitu yang pertama mendeskripsikan fitur-fitur utama pada motor listrik yang digunakan pada sistem propulsi utama ya. Jenis mesinnya seperti apa, kemudian di sini ada excitation ya. Untuk konstruksi mekanis juga akan saya tunjukkan beberapa, sedangkan motor cooling ini belum masuk ya. Akan saya paparkan di pertemuan yang selanjutnya. Dan di silabus juga disampaikan adanya slip ring di sini ya. Slip ring dengan monitoring arc. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas cycloconverter, sedangkan untuk hari ini kita akan membahas frekuensi converter dengan current source inverter dan voltage source inverter. Jadi ketika kalian nanti masuk ke mesin kapal, kalian bisa mengenali frekuensi converter apa yang digunakan di perkapalan tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini agak terpotong ya di bawah, metode atau mesin listrik motor kontrol. Oke, motor kontrol ini akan saya bahas di minggu selanjutnya. Nah, VSI dan CSI. Ya. Sebelum saya lanjut ke VSI dan CSI, sebagaimana saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ya, saya sudah mengupload video perkuliahan untuk pertemuan ke-9 untuk pertemuan ke-10 dan ke-11. Jadi kita hari ini adalah pertemuan ke 10, 11, berarti pertemuan ke-12 ya. Dan perlu saya tekankan sedikit, video pre-record yang sudah saya bagikan share ke kalian melalui sistem smart untuk perkuliahan 10 dan 11 itu adalah tentang variable speed drive ya. Variable speed drive yang tidak lain dia masih berkaitan dengan frekuensi drive, karena tidak lain frekuensi drive apapunlah namanya converter yang digunakan di kapal itu tidak lain gunanya untuk mengatur sistem propulsi, untuk mengatur kecepatan kapal tersebut. Nah, di perkuliahan 10 dan 11 saya sampaikan tentang variable speed drive. Nah, dan perlu saya berikan sedikit catatan, video tersebut saya buat sebenarnya untuk Universitas Islam Negeri Araniri. Jadi jika ada bahasa yang saya harapkan kalian dapat mengerti tentang jika saya mengatakan di sana mahasiswa UIN itu sebenarnya untuk UIN ya, sedangkan kalian bisa menyesuaikan lah ya.
bisa menyesuaikan hanya bahasanya saja. Tapi dari segi materi, baik itu di UIN maupun di Politeknik Malahayati, keduanya tetap kompatibel. Ya. Silakan nanti kalian sesuaikan saja bahasa saya di sana, dan saya mohon pengertiannya juga, gitu ya. Nah, oke, kemudian kita masuk ke VSI dan CSI. Voltage Source Inverter dan Current Source Inverter. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu klasifikasi inverter itu sendiri. Jadi klasifikasi inverter itu bisa dibagi setidaknya menjadi 5. Ya. Yang pertama, dia menurut jumlah fasanya. Apakah dia single phase ya, ataupun dia multi phase. Single phase berarti satu fasa, multi phase ini ada dua lagi ya, ada dua. Banyak fasa ini ada yang 3 fasa dan ada yang 5 fasa. Sedangkan lebih banyak dari 5 fasa itu biasanya saya tidak yakin ini banyak digunakan di perkapalan. Umumnya 5 atau 3. Dan paling familiar kita dengan 3 fasa. Sedangkan menurut metode komutasi, ada yang namanya komutasi paksa, ada yang namanya komutasi natural. Dan menurut metode pengaturan gelombangnya, maka inverter itu bisa menghasilkan bentuk gelombang output berbentuk persegi, atau dia bisa menghasilkan sinyal listrik yang dikeluarkan oleh inverter tersebut itu bisa dimodulasi oleh sistem PAM, ya, Pulse Amplitude Modulation, sehingga amplitudo suatu signal itu bisa dinaikkan atau diturunkan. Ya. Amplitudonya, kalau kita buat sumbu X atau X dan Y, maka Y-nya yang berubah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Pulse Width Modulation. Dengan metode kontrol Pulse Width Modulation, dengan metode pengaturan gelombang Pulse Width Modulation, maka yang bisa diatur adalah frekuensi dari inverter tersebut. Frekuensi keluarannya, kita tahu frekuensi sistem kita adalah 50 Hz, maka PWM ini diatur agar tegangan AC dari inverter tersebut menghasilkan 50 Hz. Kalau PAM ini untuk amplitudonya, PWM ini untuk frekuensinya. Sebenarnya PWM juga bisa mengatur amplitudo maupun frekuensinya. Namun untuk amplitudo dia lebih ke amplitudo dari fundamentalnya atau average-nya. Dan yang kelima adalah menurut jumlah level gelombang keluaran. Apakah mau sinyal square saja yang ada 0, 1, 1, 0 atau 1, minus 1, atau banyak level. Jadi sinyal sinusnya itu dipecah-pecah menjadi sinyal petak-petak namun banyak, sehingga dia menyerupai bentuk sinus yang sinusoidal murni. Ya, sebenarnya tidak lain, dia adalah gabungan dari beberapa buah sinyal square. Dan untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melihat inverter menurut sumbernya. Ya. Menurut sumbernya, dan sumber dari suatu inverter itu bisa saja dia dikategorikan sebagai sumber tegangan atau sumber arus. Ketika ada istilah voltage source inverter, itu artinya adalah si inverter itu mendapatkan energi masukan dari sumber tegangan. Sedangkan CSI, current source inverter, itu maksudnya adalah suatu inverter tersebut mendapati sumber arus, ya, mendapati sumber input dari sumber arus. Misalkan seperti ini, bisa kalian lihat gambar topologi dasar dari VSI dan CSI. VSI yang di atas, CSI yang di bawah. Apakah VSI dan CSI selalu seperti ini? Tidak. Ini adalah topologi yang paling sederhana yang ada dimiliki oleh VSI dan CSI. Apa ciri khas dari voltage source inverter? Kita lihat, ini adalah bagian inverternya. Ada 6 pulsa di sini, ada 6 switch, dan ini adalah bagian penyearah 3 fasa. Dari sini masuk tegangan bolak-balik disearahkan oleh dioda ini, maka ini bisa kita sebut adalah bus DC. Ya. Ini adalah bus DC.
Dan di bus DC ini baru masuk ke inverter. Dan ciri khas dari voltage source inverter pada bus DC-nya adalah memiliki kapasitor, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi riak-riak arus DC yang dihasilkan oleh rectifier atau penyearah. Sedangkan untuk CSI, current source inverter, ini adalah sisi inverternya, dan ini adalah sisi rectifiernya. Perbedaannya adalah, kalau di VSI dia full menggunakan dioda, sedangkan di CSI dia menggunakan tiristor. Tiristor seperti ini, artinya penyearahnya adalah dalam bentuk penyearah terkendali. Tegangan DC di sini, tegangan DC yang dihasilkan oleh rectifier bisa dikendalikan besarnya tergantung dari switching dari switching dari tiristor atau triac ini, ya, komponen triac. Dan selanjutnya, ciri khas dari current source inverter adalah pada DC busnya, ya, dia menggunakan, ada yang tahu, ini adalah induktor, ya. Jika di VSI kita menggunakan kapasitor, di CSI adalah kita menggunakan induktor. Kapasitor dalam farad, induktor dalam Henry. Nah, jika kalian ke mesin kapal, kalau kapasitor pasti bisa dikenali bentuknya bulat, ya. Saya tidak tunjukkan gambarnya di sini, mungkin di pertemuan selanjutnya. Sedangkan untuk induktor, itu fisik dari komponennya adalah kumparan-kumparan yang belitan kawat yang dikumparkan pada inti besi. Lebih mirip seperti trafo, tapi dia bukan trafo, dia hanyalah induktor. Ya. Tujuan dari induktor ini adalah menghaluskan arus yang melewatinya atau mengurangi riak-riak. Jadi di sini arusnya banyak riak, ibarat ombak sangat tinggi riaknya, ya. Kemudian di sini adalah ombak yang sudah diredam, bisa saya bilang seperti itu. Nah, kalau voltage source inverter yang diredam itu adalah tegangan. Jadi tegangannya di sini riaknya berkurang. Kalau current source inverter yang diredam adalah riak-riak dari arus. Ya, di sana perbedaannya. Nah, untuk dimensi dari fisiknya, tentu current source inverter ini menjadi lebih besar. Karena induktor ini untuk skala megawatt, dia akan sangat besar sekali, ya, dan membutuhkan ruangan. Jadi dari segi ruang mesin saja itu sudah berbeda sekali antara VSI dan CSI. VSI relatif kecil karena menggunakan kapasitor, sedangkan CSI itu memiliki induktor dengan ukuran yang relatif besar. Dan untuk VSI, arah arus itu hanya bisa dari sumber menuju beban, atau dari sumber dari genset menuju propeller, ya, menuju mesin listrik penggerak kapal. Hanya berlaku satu arah ke arah sana, karena di sini ada dioda. Sedangkan untuk CSI itu memungkinkan arah arusnya dari motor menuju generator. Apa tujuannya? Tujuannya adalah regenerative braking. Ketika mengerem, ketika propeller masih memutar, di saat kapal ingin berhenti, energi putaran dari mesin penggeraknya masih bisa menghasilkan listrik, dan itu masih bisa diinjekkan ke sistem kelistrikan kapal. Biasanya regenerative braking ini digunakan di mesin mobil. Ketika mobil kita, contohnya Tesla, ya, mobil Tesla, ketika kita mengerem, maka energi mekanik dari mobil tersebut akan diubah menjadi listrik kembali. Nah, untuk di CSI itu memungkinkan. Bukan saya ingin mendiskreditkan CSI dan mengunggulkan VSI, tapi saya perlu menyampaikan juga, apapun itu teknologi tentu ada kekurangan dan ada kelebihan. Dan di sini untuk CSI, ya, kekurangannya yang paling utama adalah karena dia menggunakan induktor, maka akan muncul di sana time constant yang sangat tinggi. Ingat,
eh, arus yang muncul pada induktor, ya, tegangan yang muncul pada induktor itu berkaitan dengan L sama dengan tegangan induktor adalah I dikali DI per DT. Ya. DI per DT, ada konstanta waktu di sana, dan ini cukup besar untuk current source inverter. Akibatnya apa? Dia akan mengurangi kemampuan dinamisnya. Ya. Dia akan mengurangi the dynamic performance of the drive. Dynamic performance artinya riak-riak yang terjadi pada sinyal DC-nya, riak-riak yang terjadi pada bus DC-nya itu akan terdegradasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Kekurangan dari CSI, dia akan mengakibatkan harmonik, ya, pada jaringan. Dan harmonik ini sebenarnya harmonik ini juga terjadi di voltage source inverter. Ya. Tapi di sini ada non karakteristik, artinya harmoniknya itu bisa saja tidak sesuai dengan frekuensi fundamentalnya, katakanlah 50. Ya. Dan ini bisa berakibat pada kualitas daya dari suatu pembangkit di perkapalan tersebut. Dan yang ketiga adalah the power rating CSI itu. Ya. Ini bukan kekurangan sebenarnya, ini hanya info saja. Yang ketiga, CSI itu digunakan tidak lebih pada sistem yang tidak lebih dari 60 MW. Lebih dari itu, dia tidak digunakan lagi. Umumnya tidak digunakan. Bagaimana dengan VSI, Voltage Source Inverter? Untuk saat ini ya, di mesin-mesin perkapalan, di kontrol kapal untuk frekuensinya itu digunakan adalah VSI. Dan itu menjadi standar salah satunya. Jadi jika kalian masuk ke mesin kapal, kecil kemungkinan kalian akan menemukan adanya induktor di sana, induktor atau gulungan yang sangat besar. Ya. Kalau kita di sini sebutnya induktor, mungkin kalian akan menemukan istilah nanti reaktor. Dan reaktor yang dimaksud di CSI, ya, bukan VSI, di CSI adalah reaktor dari induktor, bukan reaktor pembangkit ya. Misalkan reaktor nuklir atau reaktor apa, bukan seperti itu. Tapi reaktor di sana adalah induktor maksudnya. Untuk VSI sendiri dia menyajikan performance yang bagus dan dia bisa digunakan pada kecepatan yang sangat lebar sekali. Kecepatan yang sangat lebar maksudnya dari 0 hingga maksimum. Dan dengan low torque pulsation. Jadi ada pulsar itu apa ya? Semacam denyutan torka yang terjadi pada mesin listrik tersebut. Dan topologi yang ketiga adalah topologi VSI ini cocok digunakan untuk motor AC ya, pada untuk in both direction. Jadi apakah motor AC ini mau dijadikan generator ataupun motor, VSI ini bisa kita gunakan. Tentu saja tetap ada kekurangan dari VSI. Ya. However, due to diode or control rectifier topology, the power generation from AC motor cannot be feedback to the network. Jadi energi yang dihasilkan oleh motor AC itu tidak bisa kembali ke jaringan karena di sini adanya control rectifier. Oke, itu tadi VSI dan CSI. Jadi kesimpulannya adalah yang umum kita gunakan di perkapalan adalah VSI. Ya. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu type of electric motor in main propulsion. Jadi sejenis motor listrik yang digunakan apa saja sebenarnya. Saya mendapatkan sumber yang cukup bagus ya dari sumber yang di bawah ini. Silakan kalian download, kalian bisa baca. Sangat komprehensif sekali. Tulisan ini adalah tentang elektronika daya dan pengontrolan mesin listrik, ya. Terutama pada kapal-kapal modern, pada sistem propulsi yang modern di perkapalan saat ini. Dan tulisan ini tulis juga baru 2 tahun yang lalu, dan ini layak kalian pelajari. Nah, apa saja motor-motor yang umum digunakan di perkapalan?
Yang pertama adalah brush DC. Ya. Motor DC yang menggunakan brush, menggunakan sikat ya. Kenapa ada sikat di sana? Kita akan bahas nanti slip ring, ini terkait dengan slip ring. Tentu ketika kita ingin memberikan energi ke bagian rotor atau bagian yang bergerak dari motor, maka bagian itu selalu berputar. Ketika dia selalu berputar, maka kita harus mengalirkan listriknya melalui suatu sikat. Dan sikat itu adalah yang kita sebut dengan brush. Sikat itu terbuat dari karbon. Dan tentu dia menjadi habis ya. Seiring waktu sikat itu akan habis dan kalian nanti dituntut untuk mengganti brush dengan brush yang baru. Kemudian motor yang kedua adalah jenis motor induksi. Motor induksi ini motor yang paling banyak digunakan di industri saat ini, baik di perkapalan maupun di industri mobil juga, mobil listrik. Kenapa kita menggunakan motor induksi? Karena umumnya dia kokoh ya, robust dan simple. Konstruksinya simple sekali dan dia tahan banting, bandel gitu ya. Dan bisa dibilang hampir bebas dari perawatan. Ini keunggulan motor induksi. Simpelnya yang bagaimana sih motor induksi itu sebenarnya? Ya. Kalau kalian pergi ke pasar, lihatlah itu ada motor yang untuk mengukur kelapa, ya, untuk mengkerok kelapa. Nah itu dia motor induksi, yang kecil. Ya. Kalau di kapal tentu yang sangat besar. Ya. Untuk selanjutnya adalah motor wounded rotor synchronous motor. Rotornya itu dibelit oleh kawat, makanya disebut wounded rotor. Bagaimana dengan induction motor? Kalau induction motor, dia tidak ada gulungan di rotornya, hanya besi-besi pejal saja. Dan saya yakin ini sebenarnya perkuliahannya akan dibahas di sistem mesin-mesin perkapalan ya. Jadi di sini saya akan membahas kulitnya saja, jenis-jenis motor yang digunakan di perkapalan, kulitnya saja. Dan untuk mesin induksi, ini lebih sering juga disebut dengan asynchronous motor, motor tidak serempak. Kalau synchronous motor, itu adalah motor sinkron, motor serempak. Apanya yang serempak? Serempak antara putaran statornya, putaran medan magnet statornya, terhadap putaran rotornya. Mereka sinkron, sejalan selalu. Sedangkan yang motor induksi, kecepatan putar medan magnet statornya itu lebih cepat dibanding bagian rotornya. Rotornya selalu terlambat. Makanya di sini muncul slip nanti namanya. Nah, kemudian ada juga permanen magnet synchronous motor. Terkadang PMSM ini, permanen magnet synchronous motor itu sering dianalogikan juga dengan brushless DC ya. Motor brushless artinya motor yang tanpa memiliki brush. Nah, di motor permanen magnet ini sesuai dengan namanya, dia memiliki magnet permanen yang ditempelkan di bagian rotornya. Sehingga tidak dibutuhkan di sini adanya brush tersebut yang sehingga tidak perlu diberikan arus ke bagian rotornya. Nah, tentu karena di sini ada magnet, kekurangan dari magnet itu apa? Magnet itu tidak tahan dengan panas. Kekuatan magnetnya pasti akan berkurang jika dia dipanaskan. Makanya di sini dia sensitif terhadap thermal. Dan juga magnet itu bukan barang yang murah, magnet itu mahal. Dan tentu permanen magnet dibanding dengan induction motor itu jauh sekali harganya lebih mahal yang permanen magnet synchronous machine. Untuk model yang lainnya adalah open end multi winding. Ini tidak lain mirip dengan wounded rotor synchronous machine. Namun perbedaannya adalah terminal-terminal dari gulungannya itu dibuka sepenuhnya. Nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Terminal dari gulungannya itu seluruhnya dibuka dan diberikan kepada rangkaian kontrol power elektronik. Mesin selanjutnya adalah doubly fed, ya, doubly fed induction machine. Doubly fed ini maksudnya apa? Diberikan dua, double fed.
pemberian double. Double maksudnya diberikan dari stator, ya. Listrik masuk ke bagian statornya, dan listrik itu juga masuk langsung ke bagian rotornya. Makanya di sini garisnya langsung ke tengah sini, ya. Langsung masuk ke rotornya. Nah, kenapa rotornya dikontrol juga? Kenapa rotornya diberikan tegangan juga? Ini tidak lain adalah untuk mengontrol efisiensi, mengatur juga untuk mengatur kecepatan putar mesin induksi ini. Prinsip dasarnya dia juga induction motor, sama dengan yang ini. Bedanya kalau yang ini hanya diberikan pada sisi statornya saja, inputnya. Untuk double fed itu, dia inputnya diberikan ke rotor dan juga ke bagian stator yang luar. Nah, tentu di sini double fed ini rotornya adalah rotor gulungan. Sedangkan motor induksi biasa itu adalah bar besi, ya. Bar besi dan bukan dalam bentuk gulungan. Sehingga induction motor ini juga lebih tahan banting dibanding double fed. Untuk yang selanjutnya adalah motor synchronous reluctance motor. Nah, reluctance motor ini bisa kita lihat nanti selanjutnya bagaimana konstruksi di dalam mesin itu sendiri. Nah, mesin-mesin ini di mana saja aplikasinya? Karena kita perkuliahannya teknik perkapalan, ya, kelistrikan perkapalan, maka tentu kapal itu tidak terbatas kapal kargo atau kapal perang, tapi di situ juga termasuk submarine, ya, termasuk kapal selam. Nah, di sini contohnya brush DC ini digunakan pada kapal tipe 23, ini kalian yang lebih tahu, atau kapal selam tipe 209. Mesin induksi itu digunakan pada kapal pemecah es atau kapal offshore and marine. Ini digunakan di Norway, ya, di Norwegia, atau kapal-kapal pembawa LNG. Nah, ini menarik. Kenapa kapal pembawa LNG menggunakan induction? Nah, ini juga dengan menggunakan induction motor, kita pasti menghindari penggunaan sikat pada kapal. Yang kita ketahui, sikat pada kapal itu bisa mengakibatkan percikan api. Dan percikan api itu sangat berbahaya, terutama jika kapal tersebut membawa gas, liquid natural gas. Dan yang selanjutnya, untuk yang ini, ya, untuk WRSM, itu digunakan pada kelas Albion Class. Kalian juga yang paling tahu ini Landing Platform Dock, Carnival Cruise Line. Di helikopter juga digunakan, ya. Dan permanent magnet synchronous machine ini yang paling umum sekarang berkembangnya ke arah ini, ya. Tentu seiring banyaknya industri yang menghasilkan PMSM, umumnya harga juga akan semakin turun, ya. Dan perkembangan teknologi juga mengarah ke sini. Mungkin ke depan saya prediksi sebagian besar penggerak itu adalah permanent magnet. Ya, tetap kapal selam juga yang menggunakan ini, ya. Dan open-ended multi-winding itu digunakan pada Queen Elizabeth dan seterusnya. Nah, ini adalah isi dalam dari motor listrik. Saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Misalkan gambar yang di kiri atas, ya, yang di sebelah kiri. Ini adalah tidak lain motor induksi yang paling sederhana sekali. Di tengahnya besi pejal saja, ya. Besi pejal, dia mendapatkan listrik dari stator. Stator menghasilkan medan magnet, ya. Listrik dari generator masuk ke stator. Dari stator menghasilkan medan magnet. Medan magnet itu menginduksi listrik di bagian rotor, dan rotor pun menghasilkan medan magnet. Kemudian medan magnet pada rotor itu bereaksi dengan medan magnet pada stator. Akibatnya motor berputar. Dan begitu seterusnya. Di sini ada pelat seperti ini. Ini adalah kipas, sehingga sirkulasi udara di dalam mesin listrik ini menjadi bagus. Ya. Tentu ini menjadi rugi-rugi juga. Rugi-rugi angin istilahnya. Rugi-rugi fan. Ya. Kemudian di sebelah kanan atas, ini adalah motor reluctance. Jadi dari sisi rotornya kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa. Kalau motor reluctance seperti ini, ya, berpola, berpattern.
sedangkan motor induksi dia seperti ini, sebelah yang kiri. Dan untuk yang di bawah, ini adalah motor magnet permanen. Magnetnya itu ada di sisi rotor yang bagian tengah, ya, bagian yang bisa berotasi, rotor. Sedangkan di bagian statornya itu hanyalah gulungan seperti biasa saja, ya, gulungan-gulungan kawat. Magnetnya itu bisa saja dibentuk seperti ini, atau bisa juga dibentuk bisa saja dibentuk seperti yang sebelah B itu. Oke, di sini saya koreksi, yang B ini adalah motor induksi ya. Ini yang ini. Yang B adalah motor induksi sama dengan yang ini. Jika kita belah maka nampak plat besi seperti itu. Sedangkan yang di samping yang A, gambar A ini adalah motor magnet permanen. Oke. Kalian bisa lihat sumbernya di sini sudah saya letakkan, bisa diakses, silakan di googling saja. Nah, untuk multiple open and winding machine, maka setiap gulungannya itu mendapatkan konverter masing-masing. Banyak sekali konverternya. Ada konverter A1, A2, B1, dan B2. Satu gulungan itu mendapatkan konverter A1 dan B2 seperti ini. Ya. Dan untuk winding yang lain, untuk gulungan yang lain itu mendapatkan konverter A2 dan B1 seperti ini. Dan setiap konverter ini mendapatkan catu daya dari tiap trafonya masing-masing. Sumbernya tentu dari main grid, dan main grid ini bisa saja dari genset ya, generator apapun itu sumbernya. Sedangkan untuk motor yang kedua, double fed DFIG, ya, double fed induction machine, ada dua jenis. Yang pertama, dia memiliki konverter di sisi statornya. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki konverter di sisi statornya. Dan di sini bisa kalian lihat, dia memiliki dua buah konverter, baik di sisi statornya maupun di sisi rotornya. Apa perbedaan dari konverter yang ada di stator maupun di rotor? Perbedaannya adalah, kalau yang stator ukurannya lebih kecil. Kalau yang rotor, ya, konverter yang rotor ini lebih kecil ratingnya dibanding yang stator. Bisa sepertiganya. Hanya sepertiga rating dari ini atau sepertiga dari rating motornya. Katakanlah motornya adalah 1 kW, maka konverter ini ratingnya adalah 300 watt saja. Itu adalah keunggulan dari DFIG. Untuk bagian rotor itu konverternya selalu lebih kecil, sehingga kita tidak perlu memiliki konverter yang besar yang tentu saja itu mengakibatkan harga semakin mahal. Dan begitu juga dengan synchronous reluctance machine. Di sini adalah power converternya full power converter. Artinya seluruh energi dari synchronous reluctance machine ini, SRM, itu sepenuhnya dikendalikan oleh satu unit converter seperti ini. Jika yang multiple open end ini terbagi 4 converter, yang ini 2, yang ini 1, tentu bisa kalian lihat ya. Yang ini ukurannya pasti besar, yang ini lebih kecil, dan yang ini kecil-kecil masing-masing, karena banyak, jadi masing-masing kecil. Dan bisa didistribusikan lokasinya di mana saja, tergantung penempatan dan tergantung ruangan di kapal tersebut. Nah, saya ingin menjelaskan tentang yang multiple open end winding machine ini. Jadi, multiple open, apa maksudnya? Multiple open, setiap di sini ada saya tunjukkan gambar ya. Ini adalah box dari suatu motor listrik. Jika dibuka tentu akan tampak seperti ini, ya kan? Dari 6 buah terminal ini adalah S, ini RS, ini RST, ya. Maka tentu bisa kita buat dia koneksinya delta atau star, ya. Terserah mau yang mana. Umumnya kita menggunakan delta. Ya. Nah, untuk yang multiple open ended, kita tidak memiliki plat ini. Ya, di sini ada plat ya. Plat koneksi jika ini koneksi Y, dan plat ini dikoneksikan seperti ini jika ingin koneksi delta. Nah, plat ini dilepas semuanya. Plat ini
ya. Plat ini dilepas semua. Dan di sini gambar bisa kalian lihat plat yang ini dan plat yang ini, plat aluminium itu. Sorry, plat yang warna logam aluminium ini. Ya. Ini dilepas sehingga semuanya open. Dan terminalnya sekarang menjadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah terminal itu akan masuk ke konverter masing-masing, ke suatu inverter. Di mana di sini contohnya yang lain adalah 2 buah inverter. Di mana suatu gulungan dari motor induksi itu, gulungan A1-nya masuk ke lengan inverter yang ini, dan gulungan A2-nya, terminal A2-nya itu masuk ke inverter yang lengan yang ini, dan seperti ini. Dan jika kita lihat konfigurasi sistemnya semacam ini, maka ini akan sangat fleksibel sekali untuk mengendalikan mesin listrik ini. Dan bisa dikembalikan juga, energinya bisa dua arah. Apakah dari sumber ke motor ataupun dari motor ini ke sumber. Apa gunanya dari kok bisa motor menghasilkan listrik? Karena tadi ada regenerative braking, ya, pengereman yang menghasilkan. Nah, dengan teknologi open-ended ini, maka ini tentu bisa dilakukan. Oke, materi selanjutnya adalah slip ring. Ini tidak banyak, saya ingin sampaikan definisi dari slip ring itu sendiri. Slip ring itu adalah suatu rangkaian, suatu komponen elektromekanik. Dia kombinasi antara listrik dan mekanik. Peralatan tersebut memungkinkan kita untuk mentransmisikan atau mendistribusikan suatu energi, ya, dari sisi yang bergerak menuju ke sistem yang tidak dari sistem yang tidak bergerak menuju sistem yang bergerak. Misalkan seperti ini. Di sini muncul brush, ya. Di sini muncul brush. Brushnya yang ini ada petak kecil ini, ya. Petak ini adalah karbon. Karbon ini akan terus bergesek ke bagian rotor ini yang terus berputar. Dan ini tentu kalian bisa bayangkan, seiring waktu pasti brush ini akan habis, ya kan? Pasti akan habis karena dia terus digesek, terus menggosok bagian yang berputar ini. Dan ada kalanya brush ini menghasilkan percikan api. Disinilah yang saya sebutkan tadi. Kenapa motor yang menggunakan slip ring ini berbahaya untuk sistem-sistem yang tidak boleh ada, ya, sistem-sistem yang berbahaya dengan api. Contohnya kapal tanker atau kapal gas, ya, kapal LNG. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan menggunakan mesin-mesin yang menggunakan slip ring seperti ini. Di sini ada 3 buah ringnya, 1, 2, 3, ya. Ini adalah slip ring. Ingat, yang tengah ini akan selalu berputar dan ini brush ini akan konstan, dia diam saja seperti ini. Dengan adanya kombinasi brush dan slip ring, maka energi dari luar bisa diinjekkan atau bisa diberikan kepada kumparan yang ada di sisi rotor. Ini adalah rotor dari mesin induksi. Oke. Nah, mungkin ada sedikit, saya menemukan suatu artikel yang sangat menarik, a comprehensive review, review yang sangat komprehensif tentang sistem kelistrikan mikro di perkapalan. Sistem ini termasuk yang dibahas di dalamnya arsitekturnya seperti apa, bagaimana efisiensi energi, kualitas daya, dan regulasi-regulasi yang terkait dengan standar-standar pada perkapalan. Ini bisa kalian baca, kalian akses di sini, siapa saja bisa membukanya, IEEE, ya. Dan ini juga artikel yang baru, tahun 2019, masih relatif baru. Asalkan dia di bawah 5 tahun yang lalu, asalkan masih 5 tahun belakangan, itu bisa kita bilang dia masih baru lah, ya. Oke, mungkin demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian tonton kapan saja video ini. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Tetap kita sebenarnya masih banyak waktu untuk perkuliahan ini, ya. Maka dari itu silakan diskusi. Silakan kalian tanya ke saya selama perkuliahan ini. Boleh melalui komentar atau melalui kelas, silakan melalui WhatsApp, ya, akan saya jawab. Pokoknya manfaatkanlah momen semester ini untuk berdiskusi, karena kita ada waktunya.
Ya, mungkin lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Video ini saya akan share juga untuk kelas B dan kelas C juga kelas A. Oke, sekian.